Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuli Fatmala. Saya dari kelas BUN 2B NRM 0102200195. Saya dari Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Langsung saja, sekarang kita masuk ke dalam tipe benih abnormal pada kecambah kelapa sawit. Berikut adalah kecambah dengan 2 cabang akar. Yang mana pada kecambah dengan 2 cabang akar ini memiliki keuntungan nantinya akan menghasilkan 2 bibit kelapa sawit. Dan yang selanjutnya adalah kecambah kelapa sawit dengan akarnya yang naik ke atas. Sekarang kita masuk ke dalam tipe benih abnormal pada pre-nursery. Tipe benih abnormal pada pre-nursery ini ditandai dengan pertumbuhan pucuk daun berputar, yang mana kondisi ini biasanya diakibatkan karena penanaman kecambah yang terbalik. Terlihat jelas tumbuhnya daun melengkung setengah lingkaran. Kemudian ditandai juga dengan daun sempit atau narrow grass leaf, yang mana kondisi bibit tumbuh dengan bentuk daun sempit, memanjang dan tegak menyerupai daun lalang. Bibit ini dikategorikan sebagai kelainan genetik. Lalu, pertumbuhan daun melipat atau culantine, yang mana helaian daun dari bibit tidak membuka dan cenderung melengket seperti melipat dan menggulung. Dan yang selanjutnya yaitu bibit chimera, yang mana sebahagian atau seluruh daun berubah pucat maupun bergaris kuning terang yang sangat kontras dengan warna hijau gelap dari jaringan yang normal. Lalu berikut merupakan bibit yang terserang penyakit Kulfularia. Ciri dari penyakit ini ditandai dengan munculnya bercak berwarna coklat dengan pinggiran halo berwarna kekuningan. Bibit ini masih bisa kita rawat secara intensif dengan aplikasi fungisida. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tipe benih abnormal pada main nursery. Berikut adalah bibit yang afkir karena dia dalam kondisi flat top, di mana dia memiliki pucuk pelepah yang hampir sama. Jadi ini akan melambangkan juga nanti ketika dia sudah dewasa, maka dia termasuk afkir karena dia adalah flat top ini seperti ini. Yang kedua, ini adalah kondisinya bibit karena penyakit Crohn disease. Bahwa Crohn disease ini dia tidak akan bisa sembuh kalau sudah terserang di sini. Standar di main nursery bahwa tetap dia akan kita musnahkan kondisi ini. Untuk seleksi bibit yang ketiga di main nursery adalah ini. Kondisinya adalah terserang penyakit Kulfularia parah, di mana kondisi yang lain, tanaman-tanaman yang lain itu sudah sembuh, ternyata dia nggak sembuh. Maka harusnya kita isolasi ini dan kita lakukan treatmentnya, tapi juga tidak sembuh. Sehingga kalau dia tidak sembuh sudah di treatment, ada kemungkinan bahwa dia sangat resisten atau mudah terjangkit penyakit. Jadi salah satu bibit yang harus kita musnahkan adalah bibit seperti ini, bibit yang rentan terhadap penyakit Kulfularia ini. Dimana yang lain dia bisa sembuh, yang ini tidak bisa sembuh. Untuk bibit yang selanjutnya, ini adalah bibit juvenil yang kambuh kembali. Artinya bahwa ini termasuk bibit yang afkir karena dia termasuk dalam kategori juvenil, dimana juvenil ini sudah kita treatment juga, tapi dia tidak sembuh. Padahal kalau juvenil ini, kalau memang ingin membedakan juvenil atau tidak, maka kita bisa menggunakan treatmentnya. Karena kondisi juvenil di mana daun tidak membuka seperti ini, ada kemungkinan bahwa dia juga stres air. Kalau stres air maka bisa ditreatment dengan ditambahi dengan air. Sekali lagi bahwa di bibitan adalah 2-3 liter per hari kebutuhan airnya. Namun kalau bagi para petani bisa juga digunakan untuk memecah daunnya, misalnya seperti ini, yang seperti ini. Jika ingin memecah daunnya dan membuktikan bahwa dia juvenil atau tidak, maka Anda bapak-bapak semuanya bisa menggunakan campuran Ajinomoto ataupun Sasa ataupun Masako, yang penting adalah monosodium glutamat. Sedikit saja ditambahkan, kemudian ditampurkan ke dalam polybag sininya.
dicampurkan ke sininya dalam waktu kurun 2 minggu. Kalau dia tidak pecah maka itu juvenil. Silakan saja di treatment. Nah, ini bibit afkir yang selanjutnya, bahwa bibit afkir ini disebabkan karena dia memiliki pertumbuhan yang lebih besar daripada yang lainnya, dan ada sedikit kurang normal di dalam pertumbuhan daun dan batangnya, dan ini termasuk bibitnya paling besar di antara yang lain. Maka ini menjadi pengamatan pertama yang nanti akan diafkirkan di akhir cerita sebelum kita pindahkan ke lapangan. Ini masuk ke dalam kategori pohon giant atau tanaman atau bibit raksasa ini. Kita bisa lihat di sini bonggolnya seperti ini. Afkir selanjutnya adalah bahwa dia dalam kondisi yang kerdil, di mana pertumbuhannya sangat tidak normal dan tertinggal jauh dari teman-temannya. Walaupun sudah ditreatment, dipupuk sama, diberikan kebutuhan airnya juga sama, tapi dia pertumbuhannya tidak ada pertumbuhan apapun. Maka kita sisihkan sebelum nanti kita diafirkan terakhir adalah bahwa ini termasuk kategori kerdil.